Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa narsistik merasa perlu untuk menyakiti kamu. Entah itu dengan cara merendahkan, tidak menghargai, atau menyerang kamu dengan kata-kata kasar. Kemungkinannya ini semacam permainan, cara narsistik menyenangkan dirinya, atau semacam latihan, atau refleks otomatis. Ketika narsistik menyakiti kamu, mereka ingin kamu berpikir bahwa alasan mereka melakukan itu, semua masalah dalam hubunganmu dengannya disebabkan oleh kamu. Tapi, dengan menyakiti kamu sebenarnya, narsistik mengabaikan sebuah hal penting yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita bahas dulu salah satu penyebab narsistik menyakiti kamu adalah karena mereka kesulitan menghandle kekacauan internal dalam diri mereka. Dr. Les Carter menyebutnya sebagai ketidakmampuan emosional seorang narsistik, yaitu di mana seorang narsistik kesulitan mengelola ketegangan internal, rasa sakit, ketakutan, dan kurangnya kepercayaan terhadap orang lain. Jadi, si narsistik akan melampiaskan rasa frustasinya itu kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Mungkin karena narsistik empatinya rendah. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa narsistik sangat mudah merasa terancam? Mengapa narsistik menyakiti kamu dengan sengaja, padahal kamu peduli padanya? Para korban narsistik seringkali merasa tidak berharga, seolah-olah seperti makhluk goib. Mengapa narsistik merasa dirinya penting, tapi korban atau suplainya tidak? Mengapa narsistik bersikeras bahwa kamu, korban atau suplainya, harus menjadi bukan siapa-siapa, nothing, agar si narsistik bisa menjadi seseorang yang penting? Dr. Les Carter menyebutnya sebagai prinsip signifikansi. Jadi, semua orang di dunia pada dasarnya ingin memiliki perasaan signifikan, yaitu merasa penting, merasa diterima, berharga, bernilai, bermartabat. Kemudian, Dr. Les Carter menghubungkan prinsip signifikansi ini dengan paradoks signifikansi. Nah, apa itu paradoks signifikansi? Menurut paradoks signifikansi, seseorang bisa mendapatkan perasaan signifikansinya dengan cara membantu orang lain mendapatkan perasaan signifikansinya. Contohnya, kita menginfluence orang lain dengan kebaikan, kesopanan, atau nilai-nilai hidup. Pada akhirnya, kita otomatis merasa baik juga. Jadi saling menguntungkan. Contohnya, kita menyemangati seorang anak untuk lebih percaya diri. Saat si anak berhasil meningkatkan kepercayaan dirinya, kita ikut merasa senang kan? Itulah yang disebut paradoks signifikansi. Nah, masalahnya, para narsistik memahami prinsip signifikansi, tapi tidak memahami paradoks signifikansi. Para narsistik berpikir bahwa perasaan signifikan saya akan meningkat jika perasaan signifikan orang lain menurun. Dan seperti yang kita tahu, narsistik sangat kompetitif dan egois. Korban narsistik mungkin akan merasa, saya tidak penting, apa kesalahan saya, sehingga pasangan saya menilai saya begitu buruk. Sebenarnya, jika si narsistik menikahi orang lain, maka orang itu akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti kamu. Narsistik ingin kamu berpikir, dia memperlakukanmu dengan buruk karena kekurangan kamu, padahal sebenarnya tidak. Dr. Les Carter menyebut jika narsistik mengalami kegagalan dalam manajemen rasa sakit. Narsistik meremehkan orang lain karena dia belum berdamai dengan masa lalunya. Misalnya karena penolakan, perasaan tidak dihargai,
keinginan atau kekecewaan karena ditolak oleh kelompok yang dikaguminya. Individu dengan kecenderungan narsistik tidak sanggup menghadapi rasa sakit atau kekurangan diri sendiri, sehingga mereka membuang sampah emosional itu kepada orang lain. Luka emosional masa lalu si narsistik belum diproses secara sehat, misalnya karena penolakan dari orang tua atau kegagalan di masa lalu. Narsistik belum berdamai dengan perasaan tidak dihargai tersebut. Perasaan itu terus menghantui mereka. Tapi bukannya pergi ke psikolog atau psikiater, narsistik malah menjadikan suplai atau orang terdekat mereka sebagai wadah pembuangan rasa sakit emosional tersebut. Narsistik merasa lebih kuat jika bisa membuat orang lain merasakan penderitaan yang sama dengan yang mereka rasakan. Intinya, korban dijadikan cermin bagi sisi buruk yang tidak mau diakui oleh si narsistik. Kamu tidak sedang dinilai berdasarkan kenyataan, melainkan sedang dijadikan tempat pembuangan rasa sakit emosional mereka. Nah, saat narsistik ingin membuang rasa sakit emosional mereka bisa melakukan proyeksi, yaitu kondisi di mana si narsistik menuduh orang lain memiliki perasaan atau sifat yang sebenarnya ada pada diri si narsistik sendiri. Misalnya, saat si narsistik merasa ngedown, mental breakdown, atau merasa dirinya tidak berharga, atau sedang merasa ditolak. Namun, karena narsistik tidak bisa menerima perasaan lemah tersebut, narsistik malah berusaha membuli kamu agar kamu merasa rendah diri. Atau misalnya, si narsistik yang selingkuh, tapi dia malah mencari-cari kesalahan kamu. Kamu dekat sedikit dengan cowok lain, dia malah menuduh kamu tidak setia. Jadi, kenapa narsistik melakukan ini? Bagi individu dengan kecenderungan narsistik, mengakui sisi vulnerable, yaitu bahwa mereka punya kekurangan atau perasaan terluka, adalah hal yang sangat menakutkan. Melakukan proyeksi kepada suplainya adalah cara instan bagi si narsistik untuk menjaga citra sempurna mereka, mempertahankan kontrol atas orang lain, dan melepaskan tekanan emosional internal mereka tanpa harus berubah. Nah, sekarang kita beralih ke sebuah contoh, di mana sebuah hubungan bisa hancur ketika salah satu pihak memiliki ego yang rapuh dan terjebak dalam pola pikir masa kecil. Yap guys, ini adalah hubungan antara seorang narsistik dengan suplainya yang seorang empat. Ini hanya ilustrasi ya guys. Ada sepasang suami istri. Di usia pernikahan mereka yang baru beberapa bulan, si istri mulai mengeluh dengan perilaku keluarga suaminya. Awalnya si istri sebel karena beberapa kali diejek belum memiliki anak oleh kakak si suami. Si suami minta maaf dan membela sang istri. Kemudian si istri mengeluh lagi agar si suami berhenti memberi uang kepada orang tuanya. Di sini si suami keberatan karena ia merasa orang tuanya perlu dibantu. Lagi pula uang yang diberikan secukupnya, tidak banyak. Kemudian suatu hari saat si suami video callan sama orang tuanya, si istri lewat dengan tatapan tidak senang. Si suami notice hal ini. Hal lainnya, pasangan suami istri ini tinggal di kota yang sama dengan kakak si suami yang pernah ngejek si istri karena belum hamil. Si suami cukup sering silaturahmi ke rumah kakaknya. Namun, saat bertamu di sana, mulai terlihat persaingan antara si istri dengan kakak si suami. Awalnya masalah sepele, saling saingan, gak mau kalah. Entah itu perihal anak,
barang, kendaraan, atau rumah. Tapi suatu hari mereka terlibat cekcok dan dimulailah kebiasaan baru si istri secara konstan mengeluh tentang kakak si suami. Si suami pun jenuh dan otaknya panas karena mendengar topik yang sama tentang kakaknya selama bertahun-tahun. Setelah kenaikan jabatannya, perlahan si istri mulai semakin ketus. Nyelekit gitu loh cara ngomongnya. Si istri tidak mau memberitahu nominal gajinya. Sejak awal pernikahan, si suami memang membebaskan si istri mengelola uangnya sendiri. Tapi dia tidak menyangka jika si istri adalah orang yang pelit, tapi suka membeli barang yang cenderung mahal untuk dirinya sendiri dan tidak suka jika ditegur. Dan setelah kenaikan jabatan, si istri mulai hedon. Si istri pun mulai terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya pada keluarga suaminya dan mendorong si suami untuk menjauhi keluarganya sendiri. Awalnya si suami pikir jika si istri melebih-lebihkan, tapi ternyata tidak. Kemudian memang si istri tidak mengatakannya secara langsung, tapi kurang lebih dari cara bicara si istri, si suami menyimpulkan bahwa si istri merasa keluarga asalnya memperlakukan dia lebih baik daripada si suami. Jadi si istri ini tipikal orang yang suka dipuji, sedangkan si suami orangnya pendiam. Bukan tipe orang yang suka memuji gitu loh guys. Sebenarnya si istri juga kerap membangga-banggakan keluarganya sendiri. Si istri bahkan mulai membandingkan suaminya dengan suami temannya atau suami salah satu kakaknya. Plus ditambah beberapa masalah lainnya yang seolah buntu. Seolah-olah ketika mereka duduk bersama, berdiskusi, gak ketemu juga jalan keluarnya. Kayak seolah-olah si istri ini gak mau dengerin saran si suami. Masih mending ngomong sama tembok, masih ada pantulan suara kita. Ini kayak ngomong sama black hole, suara kamu gone. Si istri ini seperti tidak mau introspeksi diri. Mungkin ya guys, mungkin. Dalam contoh ilustrasi ini, jika si istri memiliki kecenderungan narsistik, apakah si istri bisa berubah? Sikap si istri yang merendahkan suaminya bisa jadi adalah proyeksi dari rasa tidak aman dia sendiri kepada suaminya. Dan mungkin si istri adalah anak emas, golden child, di keluarga asalnya. Bagaimana dia selalu dipuja di keluarga asalnya. Kemudian, ketika si suami berbagi perhatian kepada orang tuanya, si istri menunjukkan rasa tidak aman. Kemudian, adanya pemikiran delusi dan pengabaian atau dismissiveness, di mana si istri menganggap dunianya, termasuk keluarga asalnya, adalah yang terbaik. Dan apapun di luar itu, termasuk keluarga suaminya, dianggap tidak sepadan. Menurut Dr. Les Carter, orang narsistik cenderung terpaku pada tahap perkembangan awal, secara fisik dewasa, tapi secara emosional masih anak-anak yang egois. Disarankan untuk tidak termakan umpan kemarahan si narsistik. Perilaku seorang narsistik bukan salahmu, melainkan tanda bahwa mereka kesulitan berkembang secara psikologis. Dan sebaiknya kamu memisahkan diri secara emosional atau bahkan fisik jika masalahnya lebih berat, agar kamu bisa tumbuh. Sementara mereka tetap terjebak dalam pikiran kekanak-kanakan mereka. Kita tidak bisa berlogika atau memperbaiki seseorang yang tidak memiliki kematangan emosional untuk melihat kesalahannya sendiri. Jika seseorang menganggap dunianya
adalah satu-satunya yang benar dan menolak perbedaan dengan kebencian, orang itu tidak memiliki kekuatan ego untuk menghadapi perbedaan. Itu adalah tanda yang tidak biasa, bukan sesuatu yang bisa kamu sembuhkan hanya dengan bersabar, dan perlu segera kamu bicarakan dengan psikolog atau psikiater. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.